Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Oke, alhamdulillah di sore hari ini kayaknya yang masuk yang lain mungkin masih liburan tahun baru ya. Saya lihat yang hadir baru 18 orang. Satu kelas kayaknya 50 lebih. Kita mulai saja. Hari ini adalah perkuliahan pertemuan ke-14 ya. Artinya minggu depan adalah perkuliahan terakhir. Sekarang di pertemuan 14, minggu depan pertemuan 15 adalah perkuliahan terakhir, selanjutnya UAS. Jadi setelah itu saya harap sih nggak berhenti belajar ya. Kalian harus terus kembangkan belajar, jangan cuma ada yang di materi, tapi banyak hal yang harus dipelajari ya, selain apa aja yang di materi. Saya harapnya seperti itu. Kalau mengandalkan yang saya sampaikan sih masih banyak yang belum saya sampaikan ya. Jadi kalian bisa belajar dari referensi atau sumber yang lain. Oke, di pertemuan 14 ini kita akan bahas tentang sorting atau pengurutan. Mata kuliah kita adalah algoritma dan struktur data. Struktur data itu ada hubungannya dengan mengolah data. Salah satu mengolah data ya otomatis mengurutkan ya. Jadi kita akan bahas tentang sorting. Hari ini sorting, minggu depan juga sorting. Tapi saya tambahkan satu materi lagi tentang operasi file. Operasi file mungkin sudah kalian dapatkan di mata kuliah bahasa pemrograman ya. Betul nggak? Operasi file. Mengolah data yang ada di dalam file. Biasanya sih file TXT. Python, Pak. Enggak, mata kuliah saya ini mata kuliahnya C++ ya, tetap menggunakan C++. Jadi kayak sebenarnya idealnya itu kalau kalian mengikuti perkuliahan di kampus-kampus lain itu bahasa pemrograman itu nggak ditentukan. Kadang kita belajar bahasa pemrograman, mata kuliahnya bahasa pemrograman itu kalian lihat aja perkuliahan di luar negeri ya. Entah itu di Oxford, Harvard, yang jurusannya IT, pemrograman dasar, basic programming ya. Kalau kalian lihat, ada banyak kampus-kampus luar negeri itu yang upload perkuliahannya di YouTube. Kadang dosennya nggak buka laptop sama sekali, semuanya full teori. Jadi kayak operasi file itu yang dibahas teorinya saja. Implementasinya dalam bahasa pemrograman itu terserah mau pakai bahasa pemrograman apa gitu. Idealnya memang seperti itu. Jadi, nah itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif, yang bisa belajar sendiri sih seperti itu. Jadi dosen hanya bagian teori saja, penjelasan. Nanti kok teknisnya belajar sendiri, mau pakai bahasa pemrograman apapun. Tapi kalau sekelas mahasiswa di Pelita Bangsa ya dikasih contoh, diarahkan lebih detail ya, biar lebih mudah. Jadi kalau masalah operasi file, mengolah data dengan file, mau pakai bahasa pemrograman apapun harusnya teorinya sama. Mungkin implementasinya dikit aja yang beda. Seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke materi kita hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi-materi sebelumnya, ataupun tugas-tugasnya. Untuk yang belum mengerjakan tugas, terakhir sebelum UAS ya. Jadi UAS itu hari Senin, tanggal 10. Insya Allah hari ini sama minggu depan nggak ada tugas. Jadi tugasnya itu setelah UTS, tugas cuma 3 ya. Tugas 5, tugas 6, tugas 7. Ini aja. Yang belum silakan dikerjakan terakhir tanggal 10 Januari. Sekarang sudah tanggal 2, berarti tinggal 8 hari lagi. Seperti itu. Oke, pendahuluan. Ini pendahuluan dulu. Nah, sebelum kita saya bahas kenapa saya bahas operasi file, terus ada sorting dan lain sebagainya. Pendahuluannya di sini ada sebuah game yang lagi rame di Twitter, namanya menebak angka. Kalau kalian waktu kecil kalian pernah biasanya nebak nama orang, nebak nama binatang gitu ya. Biasanya ada berapa kotak gitu ya.
7 kotak atau 4 kotak gitu kan. Pernah main seperti itu kan? Iya, pernah, Pak. Ya pernah. Di sini ada game yang lagi rame, tapi ini nebak kata dalam bahasa Inggris, namanya Wordle. Kalian bisa kunjungi. Nah, saya buka dulu ininya, linknya. Ini ada hubungannya sama algoritma sebenarnya. Nah, di sini ada game ya, game. Game ini adalah menebak kata dalam bahasa Inggris, dikasih 6 kesempatan. Jadi 6 kesempatan dengan ada 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesempatan. Nah, tiap hari itu beda-beda. Hari ini tuh katanya apa, kita nggak tahu. Jadi kita harus nebak. Caranya kita harus nebak apapun kata itu kita masukkan. Kalau hijau, itu artinya dia sudah benar dan di posisi yang benar. Kalau kuning, artinya ini posisinya salah. Dia udah benar, ada kata O di dalam kata ini, ada huruf O di dalam kata ini, tetapi posisinya salah. Kalau hitam, artinya salah. Jadi, ininya seperti itu. Jadi, habis itu kita suruh nebak lagi. Berarti yang belakangnya ini pasti T, setelahnya ini ada O, tapi sebelah mana. Kita harus nebak. Dan harus ada dalam kata bahasa Inggris. Gitu. Nah, ini ada hubungannya sama algoritma. Terus saya lihat kemarin di Twitter ada seorang anak, baru anak SD, yang buat cheat untuk menebak kata ini. Menggunakan komen base ya. Komen base di terminal Linux, bukan Linux. Laptopnya iOS ya. Jadi ada yang buat cheat, dan yang buat itu anak SD, kalau nggak salah kelas 6 SD. Kira-kira ada yang tahu algoritmanya? Cara buat cheat untuk game ini? Ada yang tahu algoritmanya nggak kira-kira? Caranya bagaimana? Belum terbayang, Pak. Belum terbayang. Karena yang saya tahu yang ngerjain itu anak SD yang bisa cheat-nya itu sebenarnya bukan nyari jawaban, tapi nyari kemungkinan. Kemungkinannya itu katanya apa? Sebenarnya seperti ini tuh kita kayak nebak password ya, nebak password. Jadi ada teknik. Kalau kita biasanya ada istilah brute force. Kalau di keamanan password itu kan, kalau kita membuat sistem biasanya itu kalau kita nggak batasi berapa kali login kalau kalian sering ngambil ATM terus ATM-nya lupa kan biasanya dibatasi salah 3 kali kan, 3 kali kalau salah. Kalau kita masukkan PIN ATM itu salah 3 kali, langsung keblokir ATM kita, walaupun punya kita sendiri. Kalau sampai kita inputkan PIN ATM itu salah sampai 3 kali. Kalau nggak dibatasi seperti itu, orang kalau menemukan ATM dia akan coba-coba. Nah itu namanya brute force. Brute force itu mencoba-coba. Nah itu untuk keamanan itu biasanya kita batasi biar nggak dipakai untuk brute force. Nah ini teknik untuk nge-cheat game ini sebenarnya menggunakan teknik brute force. Jadi teknik brute force itu kita mencoba segala kemungkinan. Caranya bagaimana? Caranya ini karena apalagi ini dibatasi dengan kata dalam bahasa Inggris ya. Artinya kita tinggal download, pasti sudah ada database atau yang buat data seluruh kata dalam bahasa Inggris. Biasanya istilahnya disebut word list. Word list ya. Yang bahasa Indonesia juga ada, kemungkinan ada word list password Indonesia. Biasanya password yang sering dipakai 1, 2, 3, ABC, dan lain sebagainya. Nah, caranya untuk nge-cheat game ini ya kita download aja kata-kata dalam bahasa Inggris yang ada 6 digit, 6 karakter. Kita masukkan ke dalam satu file TXT. Habis itu kita ada perintah grep kalau di dalam Linux untuk mengecek apakah kata ini ada di dalam teks atau enggak. Jadi kita tinggal buat perintah apakah
tampilkan kata-kata dengan bahasa Inggris yang belakangnya T gitu, itu saja. Dan mengandung O, entah itu dimanapun. Logikanya seperti itu. Nanti akan banyak muncul saran. Tinggal kita coba satu-satu. Karena di sini nggak dibatasi sampai berapa kali nyobanya, kita boleh. Kita coba satu-satu. Kalau salah, kita coba lagi sampai nanti biasanya ketemu 2 huruf atau 3 huruf yang benar, posisinya yang benar. Jadi logikanya seperti itu. Paham maksudnya? Ada videonya, kalian bentar. Nah, videonya seperti ini. Nah, dia siapa? Dia itu adalah anaknya, manggilannya Mas Ainun. Mas Ainun Najib itu orang Indonesia, bekerja di Grab, tinggalnya di Singapura. Kemarin ngisi di seminar Python Indonesia. Jadi salah satu bahasa pemrograman yang paling aktif di Indonesia itu grupnya sebenarnya Python. Python itu bahkan ada chapter-chapternya tiap daerah. Yang sering kumpul-kumpul itu biasanya Jogja, Bandung, biasanya Pythonista Bandung, Python Jogja, Python Surabaya itu yang aktif. Jakarta, Bekasi kayaknya nggak berat ya. Nah, tiap tahun Python Indonesia itu ngadain seminar. Tahun kemarin 2021 seminarnya pengisinya ada 3 orang. I Swegert, Mas Ainun Najib, orang Indonesia, tinggal di Singapura, sama Sebastian Ramirez. Sebastian Ramirez itu yang bikin framework API menggunakan Python. Ini yang buat buku Automated The Boring Stuff with Python. Salah satu buku yang paling ramai. Nah, Mas Ainun Najib ini kemarin nge-tweet yang anaknya buat cheat untuk game tadi. Kalau kita lihat videonya, di laptop dia nggak menggunakan bahasa pemrograman, ini perintah basic untuk pencarian. Biasanya kita mencari file itu kita menggunakan grep. Jadi di sini kalau kita lihat, nah di sini udah benar 3 huruf ya. E, B, U, posisi benar, hurufnya benar, posisinya benar. E, B, U ini. Ya, kita tinggal kita cari di word.wiz atau data TXT kita yang isinya teks bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris yang 3 huruf di tengahnya itu EBU. Itu aja. Akhirnya nanti akan muncul saran, kata-katanya itu apa saja. Nanti grab titik-titik EBU titik-titik. Nah, tinggal muncul ada cebur, cebus, debus. Nah, ini tinggal kita coba salah satu. Nah, jawabannya rebus. Rebus. Ada bahasa Inggris namanya rebus. Nah, itu sih. Itu contoh bagaimana. Jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan kemampuan untuk mengcoding, memahami bahasa pemrograman. Yang penting itu sebenarnya problem solving. Bagaimana kalau kita menemukan masalah, kita bisa mencari cara atau algoritma untuk menyelesaikan masalah itu. Teknis untuk menyelesaikannya dengan bahasa pemrograman apa, itu kita tinggal nyuruh orang yang lain itu bisa gitu ya. Tapi cara untuk menyelesaikannya itu yang paling penting. Oke, itu pendahuluannya saja. Jadi saran saya, kalau mau fokus di dunia developer atau pemrograman, saran saya biasakan untuk mengenal Linux command atau base command line terminal di Linux. Jadi untuk ganti file menggunakan terminal itu menggunakan apa? Rename, membuat folder, ganti directory, mencari file, grab, mount itu untuk meload USB atau flash disk atau hard disk, man untuk ngecek versi Linux-nya, clear untuk ini. Kalian paling enggak kalian terbiasa atau tahu ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian buat sistem, dan sistem itu kan otomatis butuh server itu kan otomatis kita taruh di server. Kebanyakan atau 80-90% server itu berbasis Linux. Jadi kita harus terbiasa dengan perintah command line. Nah, Linux itu kalau server Linux nggak ada GUI-nya, nggak ada interface-nya, semuanya berbasis terminal. Jadi gitu. Biar nggak terasa nanti kalau sudah deploying program,
mengenal server. Server itu nggak ada tampilan GUI-nya, nggak ada MOS-nya, semuanya ditulis. Dan harus hafal perintah-perintah dalam Linux. Termasuk juga directory. Kalau kalian terbiasa dengan Windows, juga harus biasakan juga dengan directory di Linux. Jadi kayak bin itu isinya apa saja, root itu isinya apa saja, home itu isinya apa saja, etc itu isinya apa saja. Biasanya password itu ditaruhnya di etc password, user itu ditaruh di user, dan lain sebagainya. Jadi paling nggak harus tahu. Jadi dibiasakan kalau sekarang nggak cuma pakai sistem operasi laptopnya atau komputernya menggunakan Windows, saran saya juga menggunakan Linux. Kalau nggak terbiasa dengan Linux, bisa dengan dual boot, jadi Windows sama Linux jadi satu laptop. Kalau nggak ya full Linux. Kalau saya sih di komputer ini kebetulan pakai Windows, di laptop saya yang menggunakan Linux. Itu saja. Itu saran saya ya. Jadi dibiasakan nanti biar lebih mengenal terminal-terminal di Linux. Perintah-perintah dalam Linux. Oke, itu untuk pendahuluan saja. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi sorting, kita mengenal dulu operasi file. Apa sih operasi file itu? Di mata kuliah bahasa pemrograman sudah dibahas operasi file. Sudah belum? Kelas ini? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Operasi string. Bahasa pemrograman operasi string. Pertemuan terakhir bahas apa di mata kuliah bahasa pemrograman? Ada yang ingat? Masa nggak ada yang ingat? Pertemuan terakhir. Satu kelas. Masa nggak ada yang tahu? Udah sampai ini sih Pak, bikin file gitu Pak. Kenapa? Udah sampai bikin file, Bikin file dengan dipisah-pisah gitu. Modulnya itu. bikin file. Bikin file itu maksudnya buat file dari bahasa pemrograman pakai Python kan? Ya pakai Python, Ya, Pak. menggunakan VS Code. Ya, VS Code. Berarti operasi file sudah kalau bikin file udah bisa bikin file dari Python. Jadi maksudnya operasi file itu apa? Sama seperti operasi. Biasanya ada judul topik ya, kalau ada satu topik di pemrograman bahasa pemrograman ada yang biasanya paling sering ya operasi string. Operasi string itu maksudnya apa? Operasi string itu mengolah nama gitu ya, mengolah string. Standarnya nama kota pengen dibalik atau namanya diganti huruf besar, diganti huruf kecil, dibalik, tampilkan yang belakang, tampilkan dari tengah gitu. Hitung panjang stringnya, itu operasi string. Kalau operasi file ya ngoperasi kalau gambarannya kan mengotak-ngatik ya, kalau di gambaran operasi badannya diotak-atik. Kalau file ya filenya diotak-atik. File itu apa saja? Ya file ada banyak, ada dokumen, teks, XLS dan lain sebagainya. Tapi untuk belajar dasar operasi file biasanya kita menggunakan TXT dulu. Jadi nanti kalau udah di mata kuliah data science, terus data mining, big data, dan lain sebagainya, nanti datanya kan nggak mungkin data di input kan, datanya kan ditaruh di file, biasanya filenya nanti bisa Excel, CSV, dan lain sebagainya. Nah ini untuk pembukaan menggunakan TXT. Terus, kenapa saya tiba-tiba terinspirasi operasi file di mata kuliah ini? Karena saya melihat ada yang nanya di Facebook, orang dari nggak tahu mahasiswa kampus mana nanya soal seperti ini. Jadi dia nggak tahu ini tugas UTS atau UAS, tapi saya menarik soalnya. Nanti saya pengen modifikasi untuk saya kasih buat soal untuk UAS. Jadi soalnya ini adalah ini operasi file sebenarnya. Di soalnya itu ada sebuah file TXT, isinya adalah hasil pertandingan Liga Inggris. Jadi di sini ada Bradford 2, Arsenal 0, Manchester United 5, Leeds 1, ini hasil pertandingan Liga Inggris ya. Tugasnya itu buat program yang bisa, yang B aja. Yang A itu buat dictionary. Yang B itu adalah buat klasmen. Dari hasil ini, itu disuruh buat klasmen. Jadi yang posisi pertama itu klubnya apa? Di sini kan
total mainnya berapa kali, draw berapa kali, menang berapa kali, ngegolin berapa kali, kebobolan berapa kali, poinnya berapa. Nanti poin kedua, nama timnya apa, menang main berapa kali, seri berapa kali, menang berapa kali gitu. Dari file TXT ini. Di sini ada Arsenal main berapa kali. Nah, itu kan ini menarik ini pertanyaan seperti ini. Saya belum pernah lihat soal seperti ini. Yang perlu dipahami apa? Yang pertama adalah bagaimana membaca file. Kalau sudah bisa membaca file, nanti masuknya ke operasi string, yaitu mengolah string. Di sini kan ada banyak string, jadi kita harus mengkelompokkan Arsenal ya ke Arsenal, terus ada pembandingan if. Contohnya kalau Bradford, untuk mengetahui yang menang bagaimana? Ya dicek. Kalau Bradford itu lebih besar, berarti dia menang, tambahkan 3 poin. Kalau poinnya lebih kecil, berarti dia kalah, poinnya plus 0. Kalau kalah itu 0 ya, nggak min. Kalau seri baru 1. Jadi dari soal ini, itu udah masuk implementasi banyak hal, ya, banyak materi gitu. Dari baca file, for, if, perulangan, dan lain sebagainya. Itu saja. Tapi nanti soalnya nggak seperti ini. Mirip-mirip seperti ini ya. Tapi karena mata kuliah ada struktur data, antrian, kemungkinan nanti datanya, kemarin kan kita sudah buat program antrian ya, tugas 7 ya. Program antrian sebagian sudah, saya lihat sudah benar. Itu kan inputannya input dari user gitu kan. Ya nanti paling UAS, data antriannya itu di file TXT, nanti nomor antriannya nggak terurut, jadi kalian nanti buat ini outputnya untuk diurutkan dan lain sebagainya. Kemungkinan seperti itu untuk soal UAS. Oke, ini yang saya lihat kemarin. Ada yang nanya. Jadi kadang saya pengen ngasih soal juga lihat-lihat kampus lain itu soalnya seperti apa. Gitu. Ini salah satu soal yang menarik. Belum pernah saya lihat sebelumnya. Oke, operasi file itu apa saja? Tadi kan saya sudah jelaskan operasi itu yang mengotak-ngatik, ya, entah itu kalau dalam badan itu ditambahi, dibuka, diisi, dikurangi, dan sebagainya. Sama kalau file itu apa saja? Ya operasi file prinsipnya ada 3. Ini tulisannya ada 4. Ya. Yang nutup itu nggak bagian dari operasi sih. Yang pertama itu menulis, ngisi, buka itu yang membuka, terus menambah itu ditambah, semuanya ada file txt gitu ya. Paling nggak kita bisa buka, terus kita bisa baca, kita bisa ngisi, terus kita bisa nutup lagi. Jadi kan program nggak semuanya diinput dari user ya, kadang data itu disimpan di dalam sebuah file. Nanti saya kasih contohnya. Nah, untuk bisa menggunakan membuka menutup file, kita harus menggunakan library baru. Library-nya apa? Yaitu FSStream. Nah, ini kita harus pakai library sih, karena agak panjang kalau kita nggak pakai library. Nah, FSStream itu isinya apa saja? Kalau kita sudah panggil library include FSStream, itu untuk mengolah file atau operasi file, nanti ada fungsi, kita bisa menggunakan fungsi offstream, melakukan sebuah tipe data output untuk memudahkan kita melakukan pembuatan dan menulis informasi pada file. Terus ada ifstream, merupakan sebuah tipe data input yang memungkinkan kita melakukan pembacaan informasi. Terus fstream melakukan kedua hal tersebut. Jadi di dalam fstream ini ada fungsi offstream, ifstream, dan fstream. Sama seperti kayak include header.iostream itu kan untuk c-in dan c-out. Nah, ini modenya. Modenya itu kalau kita pengen menambahkan atau menambah sebuah file, menambah sebuah teks di dalam sebuah file, kita menggunakan ios.f. Nanti saya ada contohnya. Ini macam-macam modenya. ios.in, ios.out, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama menulis data. Di sini saya buat file datatext.txt. Jadi diperhatikan di Windows kalian, default-nya itu kadang nggak memunculkan tipe datanya ya, default-nya. Bentar, saya buka dulu. Kalau saya install Windows sih, langsung settingannya saya ganti untuk menampilkan tipe data filenya.
Karena kita nggak tahu itu file tipe datanya apa ya. Kadang siapa tahu bisa jadi sebuah virus. Sekarang pertemuan 14. Tipe data itu kan tadi ada TXT, ada MP3, MP4 gitu kan. Defaultnya itu Windows itu nggak memunculkan ya. Jadi defaultnya itu akan view head extension. Nah biasanya seperti ini yang bikin pusing. Nah algo itu filenya itu file TXT atau file C++ atau file exe atau file MP3, kita nggak tahu. Nah biar lebih mudah, saran saya silakan diganti option change folder view get extension, kita hilangin play. Nah kan seperti ini akan lebih mudah untuk dilihat. Jadi algo itu .txt, .cpp itu C++, .exe itu output programnya. Kalau doc ya dokumen dan lain sebagainya. Ya di sini nah ini menulis data. Pertama kita menggunakan fungsi panggil include iostream sama fstream di bagian header atau di bagian atas. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Jadi kalau sebelumnya kita pakai cuma iostream, sekarang tambahkan fstream untuk mengolah data. Using name saya std, terus integer main. Di sini kita cetak latihan merekam data. Terus kita buat dulu file data text.txt, isinya kita kosongkan. Nah, cara bukanya bagaimana? Kita buka dulu menggunakan offstream. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, ada instream, apa tadi? Tadi saya lupa. Ada offstream sama ifstream sama fstream. Offstream itu untuk memungkinkan kita melakukan pembuatan dan fungsi pada file. Nah, di sini offstream latihan data text.txt. Nah, akhirnya kita punya objek namanya atau sebuah variabel latihan. Terus kita isi di dalam data text.txt itu tulisan C++ itu mudah 5 kali ke bawah. Caranya bagaimana? Kita menggunakan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i++ latihan, nama objeknya, C++ itu mudah, ganti baris. Kalau sudah, data telah selesai direkam. Nanti ini yang dicetak, ini sama ini. Terus kita close, atau kita tutup filenya. Jadi kalau kita jalankan, kita coba dulu. Data teks tadi kita kosongkan dulu ya. Saya kosongkan dulu isinya. Terus kita jalankan filenya. Ini ya. Latihan merekam data. Kalau kita ketik run, sudah latihan merekam data, data telah selesai direkam. Kalau kita buka data teks, nah, dia akan muncul 5 kali, C++ itu mudah 5 kali. Nah, ini contoh implementasi buka file, ngisi teks ke dalam sebuah file. Contohnya ini, contoh sederhananya masih TXT. Terus kita close. Oke, ini operasi file yang pertama. Buka, nutup, isi. Oke. Cukup jelas ya. Selanjutnya, ini menulis ya. Terus membuka dan membaca. Tadi kan nggak dicetak sama sekali ya. Cuma ngisi, habis itu selesai. Nggak dicetak isinya. Cara membacanya bagaimana? Contohnya saya punya file pancasila.txt, saya pengen cetak isinya. Ini pancasila.txt, isinya adalah Pancasila 1-5. Caranya adalah kita menggunakan ifstream, terus nama objeknya adalah infile, string baris itu kita buat variabel baris yang berupa string untuk isi
ini ya, Pancasilanya, teksnya ya. Terus kita menggunakan membuka file. Jadi in file.open. Nama objeknya atau nama variabelnya dot, ada fungsi open untuk membaca file txt. Nah, jangan lupa ini karena aplikasi sama txt-nya itu satu folder, jadi nggak perlu ada path ya. Tapi kalau beda folder nanti kalian harus menyesuaikan path-nya itu posisinya di mana. Setelah itu kita cetak menggunakan, kita cek dulu menggunakan if. Apakah file tersebut terbuka, is open. Di sini sebenarnya harus ada handle-nya, kalau nggak terbuka, file tidak ditemukan, boleh ditambahin. Nah, ini untuk ngecek apakah filenya itu open, is open. Jika iya, kita menggunakan where, while, atau pengulangan, getLine in file baris, terus kita cetak barisnya, atau isi dari file txt. Nanti outputnya bagaimana? Outputnya akan seperti ini. Jadi outputnya adalah sesuai dengan isi file.txt. Karena tadi Pancasila.txt, ini outputnya. 1, 2, Tuhan yang Maha Esa, keadilan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Kita lihat file Pancasila.txt-nya. Seperti ini ya, sama. Ini untuk membaca. Ya, tadi membuka, membaca, ngisi, terus kemudian istilahnya edit atau merubah atau menambahkan di bagian akhir. Nah, untuk menambahkan kita menggunakan untuk semuanya kita pengen menambahkan sebuah string di dalam sebuah teks gitu ya. Tadi ada data text.txt, isinya C++ itu mudah. Cara menambahkannya adalah kita tambahkan mode iOS .2 app. Itu aja. Terus isinya sama seperti tadi, file itu nama objeknya dari offstream. Jadi nama objek itu bisa terserah, bisa file, bisa Pancasila, bisa data teks, dan lain sebagainya. Terus kita tambahkan tahun 2001. Kalau kita jalankan, nanti akan membuka data text.txt, isinya tadi, terus kita tambahkan tahun 2001. Itu cara untuk menambahkan sebuah teks di sebuah file. Nah, itu saja basicnya untuk operasi file. Jadi basicnya sama kita punya file, isinya adalah data-data yang ingin kita olah, yang penting kita bisa buka, habis itu kita bisa baca. Kalau udah bisa baca, otomatis sama seperti inputan nama, link list, dan lain sebagainya. Kita pengen rubah dia menjadi sebuah struct, atau kita pengen rubah dia menjadi sebuah linked list, kita rubah dia menjadi array, kita rubah dia menjadi queue, antrian, itu bisa. Jadi hampir sama buat program yang inputannya user. Kalau inputannya dari txt ya kita baca, gantinya inputan dari cin cout itu tadi, gantinya cin itu ya data dari sebuah teks, itu saja. Untuk operasi file. Selanjutnya kita masuk ke materi yang struktur datanya, yaitu sorting. Sorting itu bahasa Indonesia-nya apa? Ada yang tahu? Mengurutkan. Mengurutkan ya. Nah, mengurutkan saja. Jadi kalau kalian belajar itu kan, yang kalian tahu ngurutkan yang ngurutkan. Tapi kalau di struktur data, cara untuk mengurutkan saja ada banyak metode, ada banyak cara. Jadi ada bubble sort, cell sort, merge sort, quick sort, ada yang quick sort versi 3, insertion sort, selection sort. Metodenya outputnya sama, mengurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, tapi caranya beda-beda, algoritmanya beda-beda. Ini gambarannya sih. Jadi ini yang nggak selesai ini berarti lebih lama. Biasanya yang paling cepat adalah yang quick sort. Kalau dilihat dari gambar GIF ini.
Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas yang mudah dulu, bubble sort. Kita nggak mungkin bahas semuanya, kalian bisa pelajari sendiri yang lain. Intinya adalah mengurutkan. Yang akan kita bahas sekarang bubble sort, di minggu depan adalah quick sort. Pengertian sorting. Sorting itu adalah mengurutkan, jadi sorting pasti ada dibagi dua ya. Urutan itu pasti dibagi dua, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak menjadi urut dan teratur. Sorting dibagi menjadi dua, yaitu ascending dan descending. Harusnya tahu ya perbedaan ascending dan descending itu. Biar lebih mudah ngingatnya sih, kalau A kan huruf pertama, paling kecil. Artinya ascending itu dari kecil ke besar. Kalau descending, dari besar ke kecil. Itu definisi sorting. Selanjutnya jenis-jenis sorting, tadi sudah dibahas. Ada bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, dan lain sebagainya. Ini hanya sorting saja. Implementasi sorting dalam dunia nyata apa? Banyak ya implementasi sorting. Tapi sebenarnya kalau dalam sebuah aplikasi atau program itu kadang kita tinggal pakai sort gitu kan. Sudah ada library sort. Kita nggak tahu dia tuh sortingnya itu pakai bubble di JavaScript maupun di Python. Mungkin di C++ juga ada library sorting, mungkin sudah ada. Kita panggil fungsi sort biasanya untuk mengurutkan. Tapi kita nggak tahu apakah dia itu menggunakan bubble sort, selection sort, insertion sort gitu ya. Tapi kalau dalam dunia, biasanya kalau interview developer gitu kan, lowongan kerjaan, terus ada interview tes coding gitu. Biasanya kalau IT itu interview ya tesnya disuruh coding, disuruh nulis entah itu di kertas, entah suruh bawa laptop, suruh nulis di whiteboard, di Zoom, kalau di Zoom di web chat, suruh nulis kodenya. Saya punya variabel 7, 8, 6, 9 gitu. Coba buat program untuk mengurutkan gitu. Dengan bubble sort. Kita nggak boleh pakai fungsi. Ya kita harus manual ya, string, using namespace, ditulis gitu. Apakah boleh browsing? Nah, itu beda-beda tergantung reviewernya. Tergantung interviewernya. Kadang nggak membolehkan, kadang ada juga yang membolehkan. Dan sorting nggak cuma angka saja ya, kadang ada yang sorting nama gitu kan, namanya dari yang paling awal A ke yang paling belakang Z. Namanya siapa? Jokowi. Coba buat program untuk sorting nama ini, yang paling awal di depan gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas bubble sort. Logika bubble sort itu bagaimana? Logikanya cuma 4 ini ya. Start at the beginning of the array. Biasanya ada yang mulai dari awal, ada yang mulai dari akhir. Jadi bubble sort itu, bubble itu gelembung. Jadi gelembung itu artinya dia geser satu-satu. Yang paling sering dipakai memang bubble sort. Walaupun secara efektivitas lebih cepat, ada yang bilang yang paling cepat itu adalah quick sort. Jadi yang pertama itu cek dulu dari array yang paling pertama, apakah array pertama itu lebih kecil dari array sebelahnya. Kalau tidak, ditukar. Itu aja terus sampai terakhir. Nah, ini ada gambarannya seperti ini. Kalau ini gambarannya dia mulai dari akhir. Jadi pengecekannya itu kadang di akhir, kadang juga di depan, sama saja. Nah, kalau ada GIF-nya kayak gini, sebenarnya saya nggak perlu jelasin ya, sudah jelas ya. Nah, pengurutannya itu dia ngecek, dia dibandingkan dua-dua. Nanti di algoritma lain ada yang dipecah gitu kan, dipecah sisi kanan, sisi kiri gitu. Ada banyak logikanya. Ini yang paling simpel sebenarnya. Jadi bandingkan sampingnya gitu. Apakah kiri lebih kecil dari kanan? Kalau iya, tukar. Apakah kiri lebih kecil dari kanan? Kalau iya, tukar, geser. Logikanya seperti itu. Kodenya bagaimana? Saya kasih contoh kodenya ya. Ini kita menggunakan fungsi bubble sort, terus ini cek integernya, pengulangannya. Jadi pengulangannya ada 2 kali, for dalam for.
sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Habis itu tukar. Nah, tukar itu adalah fungsi tukar di sini. Jadi kadang kalau kita buat program biar nggak panjang dari satu baris itu kita pisah ya. Jadi semuanya kita buat sorting. Terus di sini ada untuk menukar. Kalau nukarnya sebenarnya bisa aja kita tukarnya taruh di sini, nanti di sini akan panjang. Tapi biar lebih mudah kita buat fungsi tukar di sini. Habis itu kita tinggal panggil. Terus kalau saya pengen nyetak sekalian, bisa juga kita tulis cetak di sini ya, for terus cout. Tapi biar lebih mudah kita jadikan fungsi, kita pisah gitu ya. Integer tampil, terus kita panggil tampil. Artinya sudah paham ya di tugas ke-6 kalau buat fungsi untuk linked list. Ini contoh kodenya Bubbleshop. Jadi kalau digambarkan, semuanya saya punya 7 data, 7, 9, saya punya 4 data, 7, 9, 3, 1. Gitu. Langkah pertamanya itu kita cek yang paling kiri. Kalau di sini paling kiri ya. Apakah 7 sama 9 itu 7 lebih kecil? Apakah yang sebelah kiri itu lebih kecil? Iya, 7 lebih kecil. Jadi nggak ditukar. Terus geser sampingnya. 9 sama 3. Apakah 9 sama 3 itu 9 lebih kecil? Tidak. 9 lebih besar. Artinya 9 kita pindah ke samping. 3-nya geser ke depan. 9 tambah sama 1 kecil mana? Kecil 1. 1-nya kita ganti ke depan. Akhirnya ini tahap pertama. Berubah menjadi 7, 3, 1, 9. Setelah itu, cek lagi dari awal. Apa 3 itu lebih kecil dari 1? Iya, tukar. 3 lebih kecil dari 7? Tidak. 7 lebih kecil dari 9? Tidak. Sampai yang angka ketiga, apakah 1 lebih kecil dari 3? Oh ini ya, yang 3 lebih kecil dari 1, itu kita tukar. Yang terakhir, ya ini outputnya. Kalau tidak ada perubahan lagi setelah for itu, artinya itu jawabannya, 1, 3, 7, 9. Nah, untuk Bubbleshop-nya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita cukup. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Saya akan saya bahas soal WAIS-nya. Soal WAIS-nya belum saya buat, tapi saya sudah ada gambaran soal WAIS-nya. Jadi soal WAIS-nya gambarannya mungkin adalah, saya punya file .txt, isinya itu nomor antrian, jadi nomor antrian, pertama itu nomor antrian, kedua itu nama, ketiga itu nomor bukunya ya, sama seperti kemarin. Jadi semuanya di sini nomor antriannya berapa. Tapi nggak saya buat urut ya, 3, 2, 1101. Terus di sini ada nomor 4, seperti itu. Jadi nanti tugasnya adalah dari file txt ini kalian baca, terus kalian urutkan nomor antriannya menggunakan bubble sort, habis itu dibuat menjadi sebuah queue atau antrian gitu ya. Outputnya sama seperti output tugas 7. Tapi inputannya dari file txt seperti itu. Sudah tergambar ya? Saya kira sih nggak susah lah. Jadi ada implementasi operasi file, ada implementasi sorting, ada implementasi queue. Juga di sana kan biasanya ada linked list juga ya. Array-nya ya. Jadi hari ini nggak ada tugas, tapi saya kasih bocoran soal project wise-nya seperti itu. Untuk operasi file-nya kalian praktekkan sendiri, biar nanti ketika ngerjain tugasnya, kalian nggak kaget atau nggak mulai lagi dari awal gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk tugas yang 7 itu berarti yang prioritas itu nggak usah disorting ya? Jadi ya nggak usah nomor 1 gitu. Nah, gimana maksudnya? Yang prioritas nggak usah disorting. Ya maksudnya seadanya gitu.
Yang tugas 7 apa yang UAS-nya, project UAS-nya? 7 Pak, tugas 7. Yang tugas 7 kan nggak ada sorting, cuma input data, inputkan nama. Ntar saya kasih contoh yang sudah mengumpulkan dan saya anggap benar sih. Outputnya, saya kasih contoh outputnya yang sudah mengumpulkan. Seperti ini aja. Mana ya? Seperti ini aja. Jadi ada masukkan data antrian, nama, nomor buku, terus dicetak daftar antrian. Antrian pertama siapa, terus nomor bukunya siapa, terus dicek apakah dia nasabah prioritas atau enggak. Kenapa saya tambahkan ini untuk kalian paham implementasi cetak huruf ganjil genap ya, tapi diimplementasikan dalam bentuk lain. Terus habis itu sisa antrian. Kalau nomor 1 kan otomatis sisa antriannya 0, nggak ada. Terus antrian kedua namanya siapa, nomor bukunya, oh karena dia ganjil, genap, dia nasabah prioritas. Sisa antriannya berapa? Yang di atasnya kan cuma 1, berarti sisa antriannya 1. Antrian ketiga, nama, nomor buku, bukan nasabah prioritas, sisa antriannya 2. Nanti UAS sama seperti ini, buat seperti ini, tapi inputannya itu bukan dari keyboard, tapi inputnya nanti saya kasih file txt. Seperti itu ya. Paham maksudnya? Ya Pak, paham Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Daripada yang saya kasih soal yang ini ya, ini agak ada banyak. Kalau saya lihat dia dari kampus Telkom University Bandung. Jadi ini ada pengecekan, terus nambah poin. Di sini disuruh buat dictionary, classman. Classman kan harus tahu, dia harus ngecek, ini harus ngecek hasil pertandingannya, kalau menang, yang menang siapa, terus kalau menang nambah 3, kalau seri nambah 1, habis itu di total, kalau sudah di total diurutkan lagi. Tapi aslinya kalau di dunia real, dunia programming di asli emang kadang ini teknisnya emang seperti ini. Cuma kalian kalau lihat ada website classman gitu kan, apakah dia nginput manual? Oh, classman Arsenal hari ini nambah 3, penang, kita tambah 3, manual. Enggak manual ya. Semua serba otomatis. Untuk serba otomatisnya, jadi buat program biar bisa baca otomatis dari inputan seperti ini. Jadi kita tinggal ngopi hasil pertandingan dari sebuah website, kita pastekan, sistem bisa langsung nambahkan. Oh, Arsenal kalau menang tambah 3, poinnya nambah 3, di klasemen dia peringkat naik berapa peringkat. Ini semuanya otomatis. Dan itu cara ngerjainnya ya di programming basic seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan kita bahas ini sorting, bubble sort. Minggu depan quick sort lah. Perbedaannya bubble sort sama quick sort biar tahu. Jadi ternyata orang mengurutkan saja banyak cara gitu. Hanya untuk mengurutkan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan saya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.